Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kisah Rosario Samiti. Peristiwa mulia, Yesus bangkit dari mati. Pastor Samiti punya kisah ini. Di gerejanya ia dititipi oleh Tuhan 2 kotak kolekte atau persembahan, yaitu kotak hitam dan kotak emas. Kotak hitam untuk semua penderitaan dan kotak emas untuk kebahagiaan. Kotak ini yang akan diisi oleh umatnya. Setiap akhir pekan maka pastor menunggu persembahan umatnya. Bahkan ketika pastor sendiri mengalami derita, ia juga memasukkan derita itu ke dalam kotak hitam. Sedangkan ketika dia bahagia, ia masukkan ke kotak emas. Setelah sebulan ia mau menghitung persembahan umatnya. Namun kotak emas kian berat, sedangkan kotak hitam tetap ringan tak berubah. Awalnya ia menyimpulkan bahwa kotak hitam akan lebih berat dan isinya lebih banyak. Ia malah temukan kalau kotak hitam tanpa isi. Ia mencari tahu kepada Tuhan kenapa bisa begitu. Ternyata di bawah kotak hitam ada lubangnya. Tuhan berkata, semua penderitaanmu dan umatku ada padaku. Kotak emas kuberikan agar engkau mengingat rahmat yang kuberikan kepadamu dan umatmu. Sedangkan kotak hitam kuberikan agar engkau dan umatmu melupakan penderitaanmu. Yesus telah mati dan dibangkitkan Allah. Kita percaya kepadanya. Karenanya iman kita tidak sia-sia. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15:14. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 17. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ada dalam surat Roma 6 ayat 5. Dengan kebangkitan Yesus, berita iman diteruskan. Maria Magdalena yang bertemu Yesus di taman, Petrus dan Yohanes yang melihat makam kosong dan kain beluh, percaya semua yang telah disabdakannya. Murid Emmaus yang mendengar dengan antusias seluruh kitab suci. Para rasul yang berjumpa dengan Yesus dan Petrus yang menjala ikan dan menggembalakan domba-dombanya. Mereka bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.